Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Yudi Abu Yahya, Direktur Utama PT Cahya Cimuni City Travel yang beralamat di Kota Bekasi, Jawa Barat. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan sedikit membahas atau mempraktikkan urutan atau tata cara ibadah umroh di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah, yang insya Allah kita akan mulai dari penjelasan. Jadi yang pertama adalah umroh adalah merupakan perjalanan ke Tanah Suci yang memiliki 4 rukun, ya teman-teman, ya, memiliki 4 rukun. Yang pertama adalah mengambil niat di tempat atau di miqat yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah melakukan tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah selama atau sebanyak 7 kali putaran. Yang ketiga adalah melaksanakan sa'i, dan yang keempat adalah tahallul atau mencukur rambut. Dan insya Allah kita akan ikuti bersama-sama, ya, ikutin kami. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, calon jamaah umroh ke Tanah Suci yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rukun umroh yang pertama adalah melafadzkan niat atau mengambil niat. Di mana bagi jamaah Indonesia maka biasanya ada 2 tempat. Yang pertama, jika rute perjalanan dari Jakarta langsung ke Kota Madinah, maka tentu kita mengambil dari Masjid Bir Ali Kota Madinah. Jika perjalanan kita langsung ke Kota Mekah, ya, Jeddah, dan kemudian kita langsung masuk ke Kota Mekah, maka kita mengambil mikot dari Yalamlam. Baik, dimanapun tempat sama, yang terpenting adalah harus meniatkan di tempat tersebut. Sebelumnya teman-teman, orang yang mengadakan ibadah umroh, baik laki-laki maupun wanita, maka tentu harus memenuhi persyaratan, ya, atau ada aturannya. Yang pertama adalah untuk laki-laki, tentu ketika dia berikhram, dia hanya menggunakan 2 kain helai ini, ya, 2 helai kain ini, ya. Jadi ini untuk yang bawah dan kemudian yang satu untuk di atas, ya. Di Bir Ali, misalkan untuk jamaah yang singgah di Kota Madinah, maka mengambil mikot di sana dengan mengucapkan niat labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Ya, setelah mereka memakai pakaian ini, dan sekaligus saya ingin mempraktikannya, ya. Untuk jamaah laki-laki, maka yang pertama adalah memakai kain ihram seperti ini, ya, agar tepat. Ini disisain sedikit, ya teman-teman, ya. Kemudian yang sisain dilipat dan kemudian dilipat ke depan. Sudah langsung dikencangkan, ya, insya Allah, ya. Untuk bentuk juga tidak terlalu ini, dan untuk berjalan juga tidak terlalu susah. Dan untuk yang kedua, kain ihram yang kedua, yakni untuk atas, ya. Nah, yang sebelah kiri dimasukkan ke dalam lipatan ini, ya. Kemudian yang sebelah kanan diselempangkan ke sebelah kiri. Seperti itu kurang lebih. Ini setelah memakai ihram, maka saya ulang kembali, ibu dan bapak bisa melafadzkan niat di Masjid Bir Ali dengan lafadz labbaik Allahumma umratan, dan kemudian mengadakan perjalanan dari Kota Madinah ke Kota Mekah dengan memperbanyak lafadz talbiyah yang bunyinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan diulang-ulang sampai kita melihat Ka'bah. Terakhir
tentu ketika ihram ada larang-larangan ya, termasuk larangannya adalah memakai penutup kepala bagi laki-laki, dan dilarang memotong kuku, dilarang memotong rambut ya, dilarang berhubungan bagi suami istri dan seterusnya. Insya Allah kita akan jelaskan di kesempatan yang lain. Kita lanjut di rukun yang kedua insya Allah. Sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin amma ba'du. Baik teman-teman calon jamaah umroh yang berbahagia, rukun yang kedua. Rukun umroh yang kedua adalah berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, ini yang dinamakan dengan tawaf ya, tawaf wajib ya. Ini yang disebut dengan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Yang pertama, kita awali dari Hajar Aswad atau sejajar dengannya. Nanti insya Allah kita akan menuju ke Hajar Aswad. Yang kedua, posisi Ka'bah berada di sebelah kiri kita ya. Posisi Ka'bah adalah berada di sebelah kiri kita. Baik, kita ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, kita menuju ke Hajar Aswad atau yang sejajar dengannya. Misalkan di pelataran yang pertama ini tidak bisa, kita bisa di lantai kedua, ketiga atau seterusnya. Yang terpenting adalah kita melihat lampu hijau, biasanya ada tanda lampu hijau yang itu sejajar dengan Hajar Aswad. Dan kemudian posisi kita ya, atau posisi Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita ya, berada di sebelah kiri kita. Baik, sebelum kita melakukan tawaf 7 putaran ya, tentu kita akan praktikkan sekali saja ya. Berkenaan dengan Hajar Aswad, ada 3 tata cara ya yang disunahkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, jika memang dimungkinkan untuk mengusap, kita bisa lakukan dengan cara mengusap ya, dan kemudian dengan cara menciumnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dimungkinkan hanya bisa mengusap saja karena mungkin sesaknya jamaah ya, maka caranya adalah diusap ya dengan mengusap tangan kanan dan kemudian mencium tangan yang sudah yang mengusap tadi, seperti itu ya. Terus yang ketiga, jika tidak memungkinkan mengusap apalagi mencium, maka kita hanya dengan berisyarat tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar ya, Bismillahi Allahu Akbar. Dengan isyarat, maka tidak ada sunnah dari Nabi SAW untuk mencium tangan, tidak perlu ya. Jelas ya para jamaah sekalian ya. Baik, ini berkenaan dengan Hajar Aswad. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah ma ba'du. Baik teman-teman, kita praktikkan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran ya. Baik, di sunnah yang pertama ya, sunnah yang pertama maksudnya 3 putaran pertama disunahkan untuk berlari kecil, tentu jika itu memungkinkan ya, berlari kecil seperti ini. Ini khususkan untuk para bapak-bapak atau laki-laki ya, laki-laki. Sebanyak 3 putaran yang pertama. Adapun untuk 4 putaran terakhir maka berjalan biasa. Baik, kita ikuti. Ini Hijr Ismail namanya ya para jamaah sekalian, Hijr Ismail. Ya, ini bangunan sebelah dengan Hajar Aswad. Seorang yang melakukan tawaf tidak diperbolehkan untuk melewati Hijr Ismail ini. Ya, di tengah-tengah. Itu belum dikatakan sah atau belum dikatakan memutari Ka'bah. Baik. Di putaran ini yang pertama, kedua dan ketiga tadi disunahkan untuk melakukan rommel ya, lari-lari kecil ya bagi bapak-bapak. Untuk ibu-ibu tetap berjalan biasa ya, seperti berjalan biasa sampai dengan rukun Yamani ya, rukun Yamani. Tidak ada doa dan zikir khusus selama tawaf dari Hajar Aswad
sampai rukun Yamani. Sekali lagi, dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani tidak ada doa-doa khusus, ya, tidak ada doa-doa khusus. Yang kita baca boleh membaca Al-Qur'an Al-Karim, boleh membaca doa-doa yang lain, baik dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab maupun dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa yang lainnya. Ya, dari Hajar Aswad sampai dengan rukun Yamani ini, rukun Yamani, yakni satu pojok nih sebelum Hajar Aswad itu rukun Yamani, itu tidak ada doa yang khusus untuk dibaca. Jadi teman-teman boleh membaca Al-Quran, ya, hafalan, baik dengan membaca atau hafalan, bisa membaca doa-doa yang lain, ya, atau dengan bahasa Indonesia boleh. Baik. Kemudian dari rukun Yamani, di rukun Yamani, ya, jika dimungkinkan untuk mengusap, silakan mengusap, ya, tapi tidak mencium tangannya, tidak, dan tidak disarankan untuk mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, tidak, ya. Baik, kalau tidak bisa mengusap, maka tidak ada isyarat, sekali lagi tidak ada isyarat ke rukun Yamani. Baik, kita lanjutkan dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Kalau ini doa khusus yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu membaca doa yang kita kenal dengan doa sabu jagat, ya, dengan doa yang kita sering baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai, selama masih belum sampai ke Hajar Aswad, maka kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu terus berjalan, ya, terus berjalan sampai dengan Hajar Aswad kembali, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kita ulang-ulang dari rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad. Berapa kali saja, ya, berapapun bisa. Nah, ketika sampai di di Hajar Aswad, maka ini kita baru melaksanakan satu putaran Hajar Aswad sampai dengan Hajar Aswad. Dan kemudian apa yang kita lakukan ketika sudah sampai di Hajar Aswad? Sama dengan yang pertama, jika kita bisa mencium dan mengusap, maka dipersilakan. Kalau tidak bisa, maka dengan isyarat saja, dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar tanpa mencium tangan. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mencontohkan satu kali saja. Untuk yang kedua, ketiga, keempat sampai dengan ketujuh itu pelaksanaannya sama dengan yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Untuk jamaah laki-laki, maka ketika tawaf, maka memposisikan, ya, kain ihram seperti ini. Jadi sebelah kanan itu dibuka, ya. Ini pakai ini, ya. Jadi dibuka, ya. Kemudian kita melakukan putar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima sampai ketujuh. Disunahkan 3 kali putaran. Yang pertama adalah dengan cara rommel, untuk bagi laki-laki tentunya, ya, yaitu lari-lari kecil, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah ma ba'du. Baik teman-teman, setelah kita melakukan putaran, ya, yang pertama, kedua sampai dengan ketujuh yang disebut dengan ibadah tawaf ini, maka ketika sudah di putaran terakhir ketujuh yang ditandai dengan kita melewati Hajar Aswad yang terakhir, maka kita menuju ke Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, ya. Jadi Maqam Ibrahim biasanya terletak, ya, di depan Multazam, ya, kurang lebih, ya. Kita menuju ke sana. Apa yang kita ingin lakukan di sana? Disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Baik, kita menuju ke Maqam Ibrahim dan mengucapkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, ya, dengan mengucapkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan kemudian kita disunahkan untuk melakukan ibadah sholat sunnah, ya, yang sejajar dengan Maqam Ibrahim ini, ya. Bisa dilakukan di sini dekat Maqam Ibrahim atau di tempat yang lain. Yang terpenting adalah sejajar dengan Maqam Ibrahim. Jadi mungkin karena sesaknya jamaah, maka kita tidak bisa melakukan di tempat-tempat yang dekat dengan Maqam Ibrahim. Biasanya kita di belakang sana ada tempat khusus dan kita lakukan. Yang terpenting adalah kita lurus dengan Maqam Ibrahim. Kalau tidak bisa, bagaimana? Dimanapun tempat kita bisa melakukannya. Cara melakukan ibadah sholat 2 rakaat ini
sama seperti ibadah sholat yang lainnya teman-teman. Yakni melaksanakan ibadah sholat 2 rakaat. Yang pertama atau rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Dan kemudian yang rakaat kedua dengan membaca Al-Fatihah dan kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Dan setelah itu kita sudah bisa melanjutkan ibadahnya itu dengan memperbanyak doa, ya. Dan ini juga waktu, insya Allah ya, waktu mustajab untuk berdoa. Maka pergunakan teman-teman setelah sholat 2 rakaat ini, kita memohon ampun kepada Allah, kita memohon hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, kita lanjutkan insyaallah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'du. Setelah selesai kita melaksanakan sholat 2 rakaat di sejajar dengan maqam Ibrahim, maka posisi untuk bapak-bapak sudah seperti semula lagi ya, bapak sekalian ya. Dan kemudian menuju mas'ah. Menuju mas'ah itu tempat sa'i. Dan kemudian mampir sebentar untuk mengambil air zam-zam, meminumnya ya, meminumnya, dan kemudian membasahi rambut dengan air zam-zam ya, sedikit saja seperti itu ya, dengan membaca doa ya sebagaimana keinginan bapak sekalian. Karena dalam sebuah hadis ya, itu Nabi SAW bersabda fima makna ma'u zamzam kama syuribalah atau kama qala Nabi SAW, itu air zam-zam sebagaimana niat si peminumnya. Allah alam bisawab. Jadi setelah kita sholat 2 rakaat, kita melakukan mengambil air zam-zam dan minum. Kita lanjutkan insyaallah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Setelah kita meminum air zam-zam dan membasahi sebagian dari rambut kita, kemudian kita menuju ke Bukit Safa dan Marwah. Ketika kita menuju Bukit Safa, maka kita membaca ya, abda'u bima bada Allahu bih ya. Kita membaca sebelumnya inna safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian kita membaca abda'u bima bada Allahu bih. Kemudian kita menaiki Bukit Safa ya. Di Bukit Safa di atas ya, itu kita menghadap ke arah Ka'bah sana ya, lurus dengan Ka'bah sampai kita melihat. Dan kemudian membaca doa yang dianjurkan atau sunahkan oleh Nabi SAW. Doanya berbunyi ya, dengan mengangkat kedua tangan lurus atau menghadap ke Ka'bah dengan membaca doa la ilaha illallah wa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzabu wahdah. 3 kali dibaca ya. Doa ini dibaca 3 kali. Nah, antara yang pertama dan yang kedua kita sisipin dengan doa yang kita minta. Doa dari kita sendiri. Misalkan kita meminta doa, meminta kepada Allah kesehatan, misalkan keselamatan dan seterusnya. Nah, setelah dijeda maka kita doa lagi. La Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzabu wahdah. Dan kemudian diselingi juga seperti itu. Kemudian kita turun menuju ke Bukit Marwah ya. Di Bukit Marwah kita berjalan dan tidak ada doa khusus ya teman-teman ya. Tidak ada doa khusus antara Bukit Safa dan Marwah. Kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa membaca zikir-zikir pagi, siang. Misalkan kalau kita memang pelaksananya di pagi atau siang atau sore seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan melewati lampu hijau, di antara lampu hijau ya. Ini antara lampu hijau sampai lampu hijau. Biasanya nanti di atas ada tanda. Maka di sini untuk laki-laki maka disunahkan untuk lari-lari kecil, bahkan lari yang agak cepat ya, yang semangat seperti itu. Seperti dulu ya, Siti Hajar itu untuk mendapatkan air itu semangatnya. Nah, di sini dilakukan jika mampu ya, seperti itu. Baik, kita kemudian sampai di tanda hijau yang terakhir, maka kita berjalan kembali seperti itu ya, sampai kita ke Bukit Marwah. Dan ketika menaiki Bukit Marwah tidak ada doa khusus pula sebagaimana doa yang diucapkan di sana seperti inna sofa wal marwata dan seterusnya, tidak ada, dan tidak membaca
abda'u bima bada Allahu bih, tidak ya. Nah, ketika kita udah sampai ke Bukit Marwah, apa yang kita lakukan? Sama yang kita lakukan atau kita kerjakan ketika di Bukit Sofa, yaitu menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke Ka'bah dan berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzabu wahdah. Dan kemudian diselingi dengan doa sendiri, dan kemudian doa itu lagi, Allahu Akbar, dan seterusnya, dan kemudian sampai 3 kali. Demikian yang kita lakukan di Bukit Sofa dan Marwah. Kita berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah ini dihitung 1 putaran. Maka nanti kalau 7 kali ya, kembali ke Bukit Sofa, kembali ke Marwah, kembali ke Sofa, maka yang terakhir yang ke-7 itu kita selesai di Bukit Marwah. Demikian, ini rukun yang ketiga, yaitu kita melaksanakan sa'i 7 putaran. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, amma ba'du. Baik, rukun yang keempat teman-teman, yakni tahallul. Tahallul adalah memotong rambut kita, yaitu boleh dipendekkan atau lebih ditekankan untuk dicukur botak ya, gundul ya. Dan itu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW sampai 3 kali. Nah, dengan demikian ketika kita sudah tahallul, maka selesailah sudah rangkaian ibadah umroh kita semua, dan mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian larang-larang ketika ihram maka sudah berakhir ya. Untuk mencukur rambut juga boleh, untuk memakai peci juga boleh, dan memakai pakaian seperti biasa ini juga boleh. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.